Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-40 Under Construction. Pernahkah kita melihat ada satu rumah atau gedung besar yang sedang dibangun? Entah itu mungkin renovasi rumah kita, atau kita sedang lewat sedang ada pembangunan di satu rumah tertentu, atau kita lihat ada perbaikan yang besar, mungkin di gedung-gedung besar, atau di tempat-tempat yang kita tahu atau kita kenal. Kalau kita lewat tempat yang sering dinamakan under construction seperti itu, maka kita pasti umumnya akan menghindarinya. Kenapa? Karena tempat seperti itu nggak ada yang bisa dilihat. Juga pasti karena tempat itu pasti berdebu, berisik, berantakan, kotor, dan lain sebagainya. Sehingga tempat seperti itu pasti kurang mengenakan bagi kita. Kita tidak akan merasa nyaman di tempat itu. Coba bayangkan kamar kita penuh dengan debu, sedang semuanya dibobok dan dilubangi sehingga kita nggak bisa nyaman. Itulah tempat yang ada di dalam under construction. Lain halnya mungkin dengan kalau dia sudah jadi dan tinggal dipakai gitu. Dia akan jadi tempat yang bagus, itu mungkin jadi gedung bertingkat, bangunan gereja, ruang serbaguna, dan banyak hal lainnya. Tapi selalu harus melewati tahap under construction yang mungkin nggak mengenakan, yang mungkin kelihatannya awalnya jelek, yang messy atau berantakan. Teman-teman, sedikit banyak mungkin itu menggambarkan kehidupan kau dan saya di dalam hidup kita. Kita mungkin bermimpi sebagai manusia begitu, aduh rasanya enak ya kalau aku bisa langsung jadi orang yang sesuai dengan keinginanku. Rasanya enak kalau aku nggak perlu melewati proses yang tidak enak. Entah itu mungkin kita punya mimpi jadi orang yang hebat, kita punya gelar yang tinggi, atau sukses dalam banyak hal. Kita selalu berandai-andai, rasanya enak ya kalau itu bisa cepat-cepat terjadi. Rasanya enak kalau itu bisa gampang kita lalui. Tapi teman-teman, kalau boleh kita juga merasa nggak perlu deh ngalamin berantakan-berantakannya. Nggak perlu deh ngalamin rasa sakitnya, proses hidup. Dan nggak perlu deh kena masalah atau pergumulan yang mungkin bisa bikin kita down, kecewa. Kita nggak pengen rasanya susah-susah dalam hidup. Teman-teman, akhirnya pilihan kita hanya dua. Antara kita bodoh amat dan ya udahlah pasrah menyerah dengan keadaan, kita nggak ngerasa apa-apa lagi, yang penting jalanin aja. Sampai mungkin kita kebal sama proses, sama pergumulan, kita udah nggak ngerasain apa-apa lagi. Atau kita sekarang dalam tahap juga kita mencoba dengan segala cara supaya proses itu tidak menyakitkan. Sakitnya itu minimal, sesedikit mungkin. Tapi hasilnya paling maksimal, efisien. Teman-teman, pada akhirnya hidup kita itu hanya soal diri sendiri dan melawan dunia. Me versus the world. Hidup saya melawan, berjuang hidup melawan dunia yang sangat-sangat sulit untuk ditinggali. Tapi teman-teman, Alkitab punya perspektif yang berbeda soal kehidupan. Sadarkah bahwa kehidupan kita itu bukan cuma soal kita dan ada kita, pergumulan dan perjuangan kita. Karena hidup itu bukan cuma soal berjuang, tapi soal berproses dan diproses oleh Allah. Pernah nggak kita mikir seperti itu sebagai orang Kristen? Hidup kita itu adalah hidup yang selalu ada kaitannya, selalu berkaitan erat dengan Tuhan. Ketika Tuhan hadir di hidup kita, bahkan ketika kita hidup sebagai manusia, hidup kita selalu pasti mau tidak mau berurusan dengan Tuhan. Sehingga setiap hal yang terjadi, bahkan kita sebagai orang percaya, baik ataupun buruk, itu adalah hal yang bisa berurusan dengan Tuhan, dan Tuhan bisa pakai itu untuk membentuk kita. Dan teman-teman, itulah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia yang memberikan gambaran kehidupan ini bagi orang Israel yang mungkin saat itu sedang memberontak, saat itu sedang dihukum oleh Tuhan karena kerjaannya berdosa sama Tuhan. Firman Tuhan datang ke Nabi Yeremia begini, di Yeremia 18. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan mendengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu, di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku,
hai kaum Israel. Teman-teman, Tuhan kasih gambaran yang jelas, sangat jelas, bahwa kita itu seperti periuk di tangan tukang periuk. Kita seperti tanah liat yang sedang dibentuk menjadi bejana oleh sang tukang, sang ahlinya. Tuhan pengen ingetin ke Israel bahwa hidup mereka itu bukan cuma soal mereka, bukan cuma soal mereka berjuang dari mereka dan untuk mereka, tapi soal hidup yang bersama Tuhan dan dibentuk oleh Tuhan. Tuhan ingin sadarin orang Israel, hey, kamu lihat sekarang, hidupmu itu bukan cuma soal kamu, tapi hidupmu harus selalu ada dalam kacamata kamu sedang berproses sama Tuhan. Tuhan sedang membentuk kamu. Kacamata inilah yang seharusnya kita punya dalam hidup. Apapun yang terjadi, ingat ada proses yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup. Teman-teman, mungkin bagi sebagian orang mendengar ayat ini mungkin nggak enak. Dibentuk oleh Tuhan, dipecahin rasanya. Kalau tanah liat biasa harus dipecahin dulu, baru dibentuk ulang, dikerjain ulang. Rasanya enak nggak? Nggak, mungkin capek, menyakitkan, dan bahkan mungkin bikin putus asa. Dan mungkin bagi sebagian besar dari kita merasa demikian. Rasanya kalau boleh nggak ada proses deh. Rasanya kalau boleh minimal mungkin sakit yang kita rasakan. Sulit rasanya kita buat percaya kalau keadaan buruk di hidup kita, keadaan yang bikin trauma, itu bagian dari pembentukan Tuhan. Sangat dimengerti, itu sulit. Tapi mari kita bertanya dalam hidup kita, bukankah justru banyaknya pembelajaran ataupun pertumbuhan hidup kita justru datang dari kesalahan dan masalah? Itu uniknya manusia. Manusia paling banyak belajar, paling banyak bertumbuh ketika ada masalah, ketika ada pergumulan. Malahan coba mari kita pikirkan lebih lanjut. Kalau masalah atau pergumulan kita itu gak ada tujuannya, artinya kita gak percaya Tuhan bentuk saya, bukankah justru itu lebih mengerikan? Kenapa? Karena segala pergumulan, masalah, dan penderitaan kita tidak ada tujuan sama sekali. Lalu kita menderita buat apa? Kita gak tahu. Tapi justru ini adalah kabar baik buat kita, bahwa pergumulan, tantangan, pembentukan, itu adalah karya tangan sang ahli, sang penjunan, pemegang kehidupan kita. Karena sang ahli itu adalah dia yang tahu persis siapa kita. Sekaligus dia juga yang mengasihi kita. Masalah tetap sakit nggak? Tetap. Pergumulan tetap berat nggak? Tetap. Tapi bedanya adalah kita melihat ini dikerjakan oleh Allah yang sama, yang mengasihi kita. Teman-teman, sehingga ketika kita berjuang dalam hidup, kita berjuang dan kita berproses bersama dengan Tuhan, ini menjadi sebuah cara hidup yang berbeda, sebuah paradigma yang kita lihat, oke, sekarang apa yang Tuhan mau dari hidup? Tapi kita selalu melihat hidup kita ada di dalam genggaman tangan Allah. Teman-teman, seorang pejuang kebangsaan Indonesia, dia pernah berkata, kita itu manusia itu harus terbentur. Kita harus dibenturkan, baru kita bisa dibentuk. Mungkin sama halnya dengan kehidupan rohani kita. Kadang kita terlalu nyaman, kadang kita merasa hidup rohani kita fine-fine saja, sampai ada masalah. Dan itu menggoncangkan kita dan membuat kita bertanya-tanya. Tapi maukah kita melihat itu sebagai apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup saya? Bukankah ada lagu yang berkata, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan, kita di tangan Tuhan, di pikiran Tuhan, di rencana Tuhan. Mungkin saat ini kita mengalami proses yang gak enak dalam keluarga, masa depan yang gak pasti, masa-masa seperti ini. Semoga kita belajar melihat apapun yang terjadi, Tuhan sedang membentuk kita untuk kebaikan kita, seturut dengan apa yang indah pada pemandangan Tuhan. Maukah kita punya kepekaan seperti itu? Dalam musim seperti ini, teman-teman, segala sesuatu terus berulang. Segala sesuatu rasanya udah capek menjalani hal-hal yang seperti ini lagi di dalam masa pandemi. Ya udah, akhirnya kita merasa ya udah jalanin aja. Tapi maukah kita bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau sih sekarang dalam hidup saya?
Kalau kehidupan saya terus berulang seperti ini dalam masa pandemi, nggak ada progres, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Teman-teman, seringkali kita harus ambil waktu. Selalu harus punya kepekaan. Lihat kamu sedang dibentuk. Ingat kamu sedang diproses. Terkadang kita perlu diingatkan atau ditabuk supaya kita sadar. Teman-teman, karena itu mari kita tanyakan dalam hidup kita, kelompok kita beberapa hal. Yang pertama, mari kita coba ingat-ingat dan ceritakan satu pengalaman dalam hidup kamu, di mana kamu merasakan pembentukan Tuhan dari pengalaman. Mungkin itu peristiwa yang gak enak di keluarga, dalam pergumulan relasi kamu dengan orang lain. Coba ingat-ingat satu pengalaman dalam hidup kamu dan kamu ingat, oh iya, dulu Tuhan itu pernah bentuk saya. Sampai jadi sekarang ini adalah karena Tuhan bentuk saya dalam momen itu. Ada nggak satu pengalaman tertentu kamu merasa, iya, di situ Tuhan bentuk saya. Ini membantu kita untuk peka terhadap apapun yang Tuhan sedang berikan bagi kita. Dan yang kedua, teman-teman, dalam hal apa biasanya kita paling sulit atau paling resisten, paling menolak, atau nggak mau diganggu, dibentuk oleh Tuhan? Biasanya kalau dalam hal apa dalam hidup kita? Mungkin itu dalam keluarga, kita nggak mau diusik. Mungkin itu dalam kenyamanan kita sekarang berelasi. Mungkin itu dalam ambisi target kita. Biasanya dalam hal apa itu jadi batan kita. Tuhan, aku nggak mau Tuhan proses saya dalam hal ini. Rasanya nggak enak dan saya nggak mau. Saya bisa marah. Dalam satu hal apa yang biasanya paling sulit atau tidak mau diganggu oleh Tuhan? Dan yang terakhir, mari baca kembali Yeremia 18 ayat 1-6. Teman-teman coba rasakan dan coba gumulkan. Gimana sih Tuhan melihat hidup kita? Kalau Tuhan suruh Nabi Yeremia pergi ke tukang periuk, Tuhan tuh kira-kira mau ngomong apa ke kita? Tuhan itu mau kasih lihat apa sih ke kita? Tuhan melihat kita seperti bejana yang berharga yang sedang diproses. Mari coba baca kembali dan pikirkan, Tuhan kira-kira melihat hidup saya kalau kayak melalui ayat ini gimana sih? Memang kiranya Tuhan menolong kita sambil kita ada di dalam masa-masa land ini, kita terus di dalam Bible plan land kita. Dan mari kita siapkan hati untuk dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. God bless you all. Bye-bye.